Kalau lupus misalnya mungkin harus tes labnya adalah tentang DNA antibody seperti itu. Kemudian mungkin yang lain mungkin ada lagi kalau rheumatoid arthritis mungkin ada penanda rheumatoid factor dan sebagainya seperti itu. Jadi itu nggak bisa secara general tetapi harus disesuaikan dengan penyakit autoimunnya begitu. Terima kasih, Prof. Ya. Selanjutnya ketiga ini ke Pak Mas Teria. Pak Mas Teria ini ada 2 pertanyaan yang disampaikan. Satu adalah dari apoteker Nurul Faiza. Ini menanyakan, apakah selama penelitian ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan? Misalnya interaksi herbal dengan obat kimia atau obat standar. Kemudian bagaimana cara penanganannya? Apakah dijarak antara minum obat yang herbal dengan obat kimia yang memang dijadikan obat standar di rumah sakit? Itu adalah pertanyaan pertama, Pak Mas Teria. Ya, kemudian yang kedua adalah masalah kriteria inklusi. Di antaranya tidak sedang menderita penyakit DBD, tifoid, hipertensi, ginjal, dan lain. Yang ditanyakan, apakah penderita diabetes mellitus yang terkontrol tidak termasuk juga di dalamnya untuk inklusinya? Terima kasih. 2 itu dulu Pak Mas Teria. Siap. Terima kasih banyak Pak Pre. Ya, kalau misalnya interaksi misalnya tidak diinginkan interaksi antara obat herbal dan obat sintetik, itu kita belum tahu karena kita yang adverse events kita memang sudah ada yang itu, tapi tidak terlalu banyak untuk kejadian yang tidak diinginkan ini. Nah, untuk menanggulanginya biasanya kami juga memberikan jarak antara pemberian obat antara obat herbal dan obat sintesis. Jadi bisa kita memberikan jarak itu sekitar 2 jam. Jadi misalnya kalau obat pagi itu diberikan, obat sintesis itu diberikan pagi, misalnya jam 8 oleh apoteker, misalnya hidroksikloroquine, kemudian kita memberikan jarak itu 2 jam biasanya untuk pemberian obat herbal. Itu biasanya teman-teman yang apoteker dan perawat itu akan memberikan obat itu sekitar jam 10 pagi, seperti itu. Jadi memang kita supaya kejadian yang tidak diinginkan terjadi interaksi antara obat herbal dan obat sintesis itu memang dari awal sudah kita tanggulangi untuk pemberian jarak obatnya. Nah, bagaimana dengan diabetes mellitus ya? Ya, kalau diabetes mellitus ini saya tidak, karena saya bukan klinisi, saya tidak bisa menjawab secara klinisi ya. Tetapi biasanya kalau kami di uji klinik, biasanya kalau memang tidak di dalam 2 obat dalam kriteria eksklusi tersebut, biasanya kita punya namanya grup DPJP biasanya. Nah, biasanya nantinya itu kriteria-kriteria tersebut itu berdasarkan screening dari DPJP tersebut dan screening dari principal investigatornya. Nah, nantinya mereka akan menentukan bahwa si pasien ini dengan misalnya penyakit ini yang bawaannya apakah bisa dimasukkan ke dalam kriteria inklusi dari penelitian kita, seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Pre. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau dari presentasi tadi cukup atau mungkin ada beberapa poin yang mau disampaikan, Pak? Paling cuma video aja, video dari teman-teman. Kalau ya. Terima kasih, Pak Mas. Ya. Kita masih ada waktu, jadi kita akan masuk ke termin kedua. Selanjutnya ke Dr. Agus kembali. Ya, baik. Ini ada satu pertanyaan, kriteria sembuh. Kriteria sembuh ini kan WHO itu kriterianya kan kalau dulu kan 2 kali swab. Apakah pertanyaannya dari apoteker Mira Ayunda Putri, apakah di Indonesia saat ini telah menerapkan kriteria WHO untuk pasien yang sembuh yang tidak perlu lagi dilakukan swab 2 kali dan mungkin alasannya apa? Itu pertanyaannya yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini memang cukup tadi disampaikan bahwa banyak penderita COVID yang asimptomat. Nah, ini pertanyaannya dari apoteker Kartika Febrianti, bagaimana caranya kalau kita kan punya saudara banyak, kelihatannya sehat-sehat saja. Lalu bagaimana atau triggernya apa? Mulai kamu sebaiknya periksa supaya yakin ini sebetulnya memang sehat atau OTG. Nah, ini memang pertanyaan awam, Dok.
Jadi kalau kita kan banyak yang asimptomatis, kita punya saudara ini semua kelihatannya sehat-sehat. Kira-kira apa trigger, apakah sebaiknya setiap semua keluarga periksa semua atau bagaimana ini dok? Untuk supaya kita bisa mendeteksi orang terdekat kita itu bukan OTG. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jawabannya untuk yang pertama adalah apakah kita menggunakan kriteria yang terbaru dari WHO untuk menyatakan seseorang itu sembuh, bukan lagi 2 kali negatif. Ya, intinya kan begitu ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita mengacu pada KMK yang baru, ya, yaitu suatu pedoman dari Kementerian Kesehatan yang baru yang di-launching pada 13 Juli yang lalu, di situ Kementerian Kesehatan sudah membuat suatu acuan baru di dalam menyatakan seseorang itu sembuh atau tidak. Ya, di dalam acuan tersebut cukup jelas tidak lagi menggunakan swab 2 kali negatif ya. Jadi syarat seseorang sembuh adalah dia memenuhi kriteria dapat keluar dari isolasi dan kemudian secara klinis oleh DPJP dinyatakan dapat keluar dari rumah sakit berdasarkan asesmen klinis ya. Intinya kan seperti itu ya. Jadi memenuhi suatu kriteria keluar dari isolasi dan kemudian dapat dinyatakan pulang oleh dokternya secara klinis. Nah, sedangkan definisi keluar dari isolasi itu tidak lagi 2 kali swab negatif. Jadi kalau pada pasien dengan gejala-gejala yang ringan, kemudian gejala yang sedang, maka seseorang dinyatakan keluar dari isolasi apabila sudah menjalani 10 hari perawatan, ditambah dengan 3 hari bebas gejala pernapasan atau gejala respiratori yang berat. Jadi kalau tidak ada gejala dalam 10 hari plus 3 hari bebas gejala, maka dia dapat dinyatakan syarat dapat keluar dari ruang isolasi dan kemudian kalau secara klinis stabil maka dia sembuh dan bisa pulang. Ya. Nah sekarang pada kasus berat sama kritis maka diperlukan pemeriksaan swab minimal 1 kali. Ya, jadi dapat dilakukan pemeriksaan swab tambahan minimal 1 kali selama perawatan, kemudian harus memenuhi kriteria 3 hari bebas gejala. Ya, 3 hari bebas gejala baik respiratorik atau gejala-gejala pernapasan yang berat. Kalau memenuhi kriteria itu maka dapat keluar dari isolasi dan kemudian asesmen oleh dokter yaitu klinisnya baik, tidak ada gejala pernapasan yang berat, kemudian dapat pulang dan dinyatakan sembuh. Jadi memang lebih banyak untuk asesmen yang baru dari WHO ini adalah yang kita adopsi di dalam aturan Kementerian Kesehatan adalah berdasarkan asesmen klinis dari DPJP ditambah kriteria bebas perawatan 3 hari tanpa gejala. Itu yang penting ya. Memang ini masih menjadi tanda tanya juga bagi teman-teman di lapangan, tetapi dasarnya apa? Dasarnya adalah riset dari studi-studi yang sudah ada di luar negeri bahwa sebagian besar kasus setelah hari ke-11 dan seterusnya itu ternyata kalaupun nilai PCR-nya positif, ternyata nilai CT-nya yaitu cycle threshold-nya dari PCR tersebut itu rata-rata sudah di atas nilai cut-off-nya yaitu biasanya di atas 35 dan itu terbukti sudah tidak infeksius. Jadi dasarnya dari riset-riset tersebut yang menyatakan bahwa sebagian besar pasien-pasien kalau PCR-nya masih positif hari ke-11 dan seterusnya itu adalah potongan RNA. Dan potongan RNA ini terbukti CT value-nya rendah, CT value-nya tinggi yang tidak infeksius untuk orang lain. Itu dasarnya. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua, apakah bagaimana cara mendeteksi? Nah, ini memang sulit. Kalau saya ditanya juga susah, karena kalau orang tanpa gejala, itu betul-betul nggak ada gejalanya. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah selalu menjalankan protokol kesehatan kalau kita bertemu dengan siapapun. Yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, sering cuci tangan, tidak kontak erat, itu yang terpenting. Saya baru baca WA dari beberapa grup yang menceritakan salah satu pejabat di Sumatera yang selalu menggunakan APD lengkap, termasuk masker, cuci tangan, menjaga jarak pada setiap pertemuan. Nah, ketika ketemu saudaranya, malah lupa tidak menggunakannya. Ngobrol-ngobrol ya 4 jam tanpa APD, tanpa masker, balik ke tempatnya, di swab ternyata positif. Ternyata setelah di tracing positifnya dari saudaranya itu yang ternyata baru ketularan dari tamunya dari luar kota.
Jadi memang tidak ada orang gejalanya, nggak ada sama sekali. Jadi memang agak